Indonesia, Bapak Fauzan dan Ibu Stella Christy. Yang kami hormati, Bapak Ibu, pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Serta yang kami hormati rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat serta salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang penuh hikmat ini kita dapat melaksanakan taklimat media Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Jakarta, Selasa 15 April 2025. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita meningkat ke agenda utama kita. Kegiatan taklimat media hari ini akan dipandu oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Untuk itu, kami mengundang Bapak Togar Mahfud Simatupang untuk memandu taklimat media ini. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita hadir bersama di sini dan juga yang kami hormati dan banggakan Pak Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang didampingi oleh Ibu Wamen dan Pak Fauzan. Juga hadir di tengah kita Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, didampingi oleh Pak Didi, dan kita juga mendapat penghargaan dari Bu Rini Widayantini yang hadir di tengah-tengah kita, didampingi oleh Pak Erwan Agus Purwanto. Pada hari ini adalah satu momentum yang baik untuk dapat memberikan suatu penjelasan falsafah dan tujuan dari tonggak capaian untuk pertama kalinya telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang tunjangan kinerja di lingkungan Kemdikti-Saintek yang diundangkan pada tanggal 27 Maret 2025. Pada kesempatan yang baik ini, tanpa menunda, saya undang Bapak Brian Yuliarto untuk menyampaikan beberapa informasi yang penting. Silakan Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan, yang kami hormati Ibu Menteri Pan-RB, pimpinan dari ketiga kementerian, serta tentunya rekan-rekan wartawan yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, selamat pagi. Pertama-tama tentu rasa syukur kita sama-sama panjatkan karena pagi hari ini kami bersama-sama dari Menteri Keuangan, Ibu Menkeu langsung hadir, kemudian Ibu Menteri Pan-RB dan dari kami Kementerian Dikti-Saintek ingin secara resmi menyampaikan kabar gembira yang dinanti-nantikan oleh pegawai, tentunya dalam hal ini dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang pada tanggal 27 Maret kemarin secara resmi telah ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang tunjangan kinerja di lingkungan Kemdikti-Saintek. Tentu ini adalah hasil kerja yang tidak sebentar dengan dukungan penuh dari Ibu Menkeu beserta jajaran dan juga Menpan RB serta kementerian lain yang terlibat melakukan harmonisasi, memberikan masukan dan seterusnya, sehingga akhirnya telah terbit Peraturan Presiden
yang memang cukup banyak dinanti-nantikan oleh teman-teman kami dosen di seluruh Indonesia. Kebijakan ini tentu hadir sebagai bagian integral dari komitmen pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, untuk mendorong terjadinya reformasi birokrasi yang berdampak. Tunjangan kinerja ini diberikan sebagai pengakuan atas capaian reformasi birokrasi di kementerian ini, serta juga nantinya adalah kinerja individu, ASN, dosen maupun pegawai lainnya. Lebih dari itu, ini juga bentuk nyata penghargaan negara, pemerintah kita di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo terhadap peran sentral dosen sebagai pendidik, peneliti dan juga pengabdi bagi masyarakat. Yang tentunya ini adalah tugas mulia melahirkan sumber daya unggul, menghasilkan riset-riset dan inovasi yang nantinya sangat mendukung keinginan pemerintah untuk memajukan Indonesia setara dengan negara maju. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami di lingkungan Kementerian Dikti-Saintek berharap bahwa dengan dengan dihasilkannya, setelah dikeluarkannya Perpres ini, maka kita berharap terjadinya peningkatan motivasi dan profesionalisme dosen, tenaga kependidikan dan juga tentunya seluruh pegawai. Kemudian juga kita berharap tata kelola yang akuntabel dan berbasis kinerja itu juga akan meningkat. Dan yang lebih penting dari itu adalah dengan peningkatan kinerja teman-teman kita dosen seluruh Indonesia, maka akan menjadikan perguruan tinggi Indonesia diharapkan semakin unggul, memberikan dampak yang nyata bagi lingkungan sekitarnya, kemudian regional maupun di kancah global, serta juga keunggulan universitas-universitas kita dapat terus kita rasakan dan dapat mengibarkan bendera merah putih di dalam persaingan keilmuan, riset dan inovasi di kancah global, sehingga dari situ kita berharap terjadi peningkatan dampak yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar kampus maupun di seluruh bangsa kita di Indonesia ini. Saat ini Kemendikti-Saintek telah melakukan harmonisasi rancangan permen, pemberian tukin dan penyusunan penunjuk teknis tukin dosen ASN tersebut. Kami saat ini sedang bekerja keras dengan bersama-sama, bekerja erat bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, Kementerian Hukum dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi ini bisa berlangsung secara adil dan akuntabel. Langkah-langkah percepatan implementasi juga kami sedang lakukan. Tentu juga beberapa feedback untuk menurunkan Perpres ini kami sudah lakukan. Kemarin kita bertemu dengan beberapa rektor ya, untuk meminta masukan-masukan sehingga proses selanjutnya bisa berjalan cepat. Kami targetkan permen dan juknis dari Persekjen itu bisa diselesaikan pada bulan ini, sehingga nantinya tentu tidak terjadi penundaan dalam proses pencairannya. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Sekjen, untuk bisa nanti Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Pan-RB memberikan informasi juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Brian Yudiarto. Kami undang Ibu Rini Widiantini untuk menyampaikan wawasan tentang tukin ini. Silakan Bu. Baik, makasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, Bapak Menteri Dikti-Saintek, Bapak Brian Yuliarto, kemudian juga Bapak Fauzan, Wakil Menteri Dikti-Saintek, dan Ibu Stella Christy, Wakil Menteri Dikti-Saintek, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini dan juga rekan-rekan media. Saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Men Dikti-Saintek tadi, bahwa hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan menyampaikan kebijakan yang sangat penting kaitannya dengan tunjangan kinerja bagi ASN dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi kami informasikan bahwa
tunjangan kinerja ini bukan sekedar tambahan penghasilan, tetapi instrumen strategis untuk mendorong birokrasi untuk lebih adaptif, produktif, dan berorientasi kepada hasil. Nah, tentunya ada 3 hal utama yang menjadi pertimbangan atau yang mendasari pemberian tunjangan kinerja ini adalah: pertama adalah untuk mendorong budaya kinerja dan profesionalisme ASN, kedua untuk menghapuskan berbagai honorarium dan tunjangan-tunjangan lainnya, dan ketiga adalah memacu percepatan reformasi birokrasi di seluruh instansi. Perlu diketahui rekan-rekan media sekalian bahwa sejak tahun 2008 kebijakan tunjangan kinerja tentunya terus berkembang dan kini diterapkan lebih dari 90 instansi pemerintah dengan besaran tentunya disesuaikan dengan capaian reformasi birokrasi di masing-masing instansi pemerintah. Nah, hari ini kita bersama-sama duduk di ruangan ini karena sudah diterbitkannya Perpres nomor 19 tahun 2025 tentang tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah, ini tentunya rekan-rekan sekalian, ini adalah langkah penting di dalam mengapresiasi, salah satunya karena memang ini kaitannya dengan di dalamnya termasuk untuk dosen. Ini merupakan langkah penting untuk dosen yang ada di lingkungan Kemendikti-Saintek. Jadi bukan hanya melalui tunjangan profesi saja, tetapi juga melalui tunjangan kinerja. Dan kebijakan ini akan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Nah, aturan teknisnya nanti akan diatur dan ditetapkan dengan peraturan Menteri Dikti-Saintek. Nah, tunjangan kinerja bagi dosen ini diberikan berdasarkan kelas jabatan dan tentunya ini sesuai dengan hasil evaluasi jabatan. Kelas jabatan sendiri sudah ditetapkan melalui surat Menpan yang sudah kita terbitkan sejak tanggal 15 Desember tahun 2022 yang akan menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah pengguna jabatan fungsional dosen. Nah, pemberian tukin rekan-rekan sekalian ini bukan semata-mata soal angka, tetapi kaitannya dengan kualitas kinerja dan kontribusinya kepada masyarakat. Lebih dari itu, tunjangan kinerja ini juga membawa tanggung jawab, yaitu untuk meningkatkan kualitas kinerja dan mendukung agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Lalu bagaimana evaluasinya? Tentunya Kemenpan-RB akan melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah secara berkala dan khusus untuk tukin di lingkungan Kementerian Saintek, Dikti dan Saintek tentunya kita akan melakukan monitoring dan pelaksanaan reformasi birokrasi ini bersama tim reformasi birokrasi nasional dan Kemendikti Saintek. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini tentunya saya juga ingin memberikan pesan kepada para dosen, tentunya bahwa pemerintah menaruh harapan besar dengan kebijakan ini untuk agar para dosen bisa mendorong transformasi yang lebih nyata di dalam pembelajaran maupun peningkatan mutu lulusan dan penguatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, terutama untuk kontribusi keilmuan yang langsung berdampak kepada masyarakat. Jadi rekan-rekan sekalian, tunjangan kinerja ini adalah simbol dari perubahan dari cara kerja, perubahan budaya birokrasi dan perubahan mindset kita sebagai aparatur negara. Nah, jadi oleh karena itu kami berharap kebijakan tunjangan kinerja ini tentunya menjadi pemicu semangat untuk terus bekerja lebih baik, melayani lebih cepat dan memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Demikian keterangan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini atas wawasan falsafah dari Tukin untuk pegawai di lingkungan Kemdikti-Saintek. Pada kesempatan berikutnya ini yang kita nantikan, ini bukan lagi falsafah ya, tetapi landasan-landasan yang penting yang perlu kita ketahui dari Ibu Sri Mulyani dari Menteri Keuangan kita. Silakan Bu. Terima kasih Pak Sekjen.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Shalom. Pertama saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri untuk teman-teman media yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, dan untuk seluruh jajaran di Kementerian Ristek Dikti Sains, namanya sekarang agak susah, Dikti Sains Teknologi kira-kira, Mendikti Saintek ya, karena berubah terus namanya. Saya ingin menyampaikan dan mungkin tayangan saya bisa membantu terutama teman-teman media ya untuk bisa menyampaikan, dan saya yakin mungkin ini juga diikuti oleh banyak para dosen yang kemarin banyak meminta menyampaikan aspirasinya, bahkan menyampaikan di sosial media saya hampir setiap hari itu kapan dibayar, dan tentu pada Bapak Presiden, sehingga saya diminta oleh Bapak Presiden waktu itu dan kita membrief Bapak Presiden mengenai situasi apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh teman-teman dosen, karena ternyata namanya sama dosen tapi terdiri dari berbagai kelompok. Ini yang tidak disadari barangkali oleh masyarakat umum, sering kemudian meng-accuse seolah-olah dosen tidak diberikan penghargaan. Jadi saya akan memulai dengan menyampaikan sebetulnya status dosen, terutama ini yang berhubungan dengan negara, perguruan tinggi yang milik negara itu sebetulnya seperti apa. Ini supaya bisa mengapresiasi. Saat ini menurut catatan ada 112.829 dosen di Republik Indonesia yang di bawah ASN. Makanya yang hadir di sini selain Pak Menteri Dikti Saintek juga Ibu Menpan RB, dosen ASN statusnya dalam hal ini 112.826 orang. Yang kita bahas hari ini adalah dosen ASN yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi di bawah Pak Brian atau Brian, soalnya kalau saya tulisan Brian itu Brian is okay katanya, bacanya Brian. Pak Brian itu adalah 83.969 dosen. Di luar ini ada 19.791 dosen di bawah Kementerian Agama. Dan ada dosen 9.068 dosen di bawah perguruan tinggi kementerian lembaga. Ini termasuk Kementerian Kesehatan dan juga bahkan Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuangan membawai PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, karena ada 3 kelompok, pasti agak ada perbedaan policy. Makanya kalau kemarin diteliti yang protes itu yang 2A. Kenapa begitu? Karena yang protes kemarin mungkin ada yang ikut-ikutan menyuarakan simpati gitu. Tapi kenapa bukan dosen di UI? Kenapa bukan dosen tempatnya Pak Brian di ITB? Kenapa dosen di UGM? Yang protes adalah yang di 2A, beda dosen. Nah, kenapa begitu? Karena sebetulnya, coba kita langsung ke ini kalau ringkasan udah selesai nih. Jadi 1 dulu halaman 3 saya. Nah ini, dosen itu ada mendapatkan tadi ya gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan
profesi ini diatur Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen bagi mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi profesi. Makanya namanya tunjangan profesi. Begitu mereka mendapatkan profesional sertifikat, maka dapat tunjangan profesi. Guru atau dosen yang dapat sertifikasi. Besarnya adalah sebesar 1 kali gaji pokoknya. Jadi 3 tadi ya, gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan profesi. Di luar itu tergantung dosennya bekerja di perguruan tinggi mana, ada yang mendapatkan remunerasi. Ini istilah untuk perguruan tinggi PTNBH, perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Tempatnya Pak Brian, ITB, UI, UGM, banyak itu jumlahnya. PTN badan hukum. Itu namanya bukan tukin, makanya mereka tidak ikut demo tukin karena mereka mendapatkan remunerasi. Tunjangan kinerja, dan oleh karena itu kenapa kita ada Ibu Menpan, diberikan kepada dosen yang bekerja di perguruan tinggi kementerian lembaga yang statusnya ASN di dalam kementerian lembaga tersebut. Jadi ada dosen yang tadi di Kementerian Kesehatan, dia dapat tukinnya sama dengan yang ada di tempatnya Kementerian Kesehatan. Kalau dia dosen di Kementerian Keuangan, dia tukinnya sama dengan tukin dari ASN Kementerian Keuangan. Dosen di dalam Kemenristek Dikti-Saintek ini menjadi agak rada sedikit bingung. Nanti saya sampaikan di slide selebihnya. Jadi tukin ini adalah yang diberikan oleh kementerian lembaga yang diatur dengan prinsip seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri Pan-RB. Dia merupakan penghargaan terhadap ASN yang bekerja di kementerian lembaga untuk mencapai kinerja organisasi di kementerian lembaga tersebut untuk seluruh pegawainya. Makanya tukin di Kemenristek Kemendikti-Saintek itu diberikan kepada tenaga kependidikan non-dosen, dosen pada kementerian lembaga yang kerja di kementerian lembaga yang sudah punya tukin seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, sebesar sama dengan tukinnya. Dan untuk dosen Kemendikbud, namanya dulu Kemendikbud ya, ini supaya bingung karena namanya berubah-ubah kan, Kemendikbudnas, Kemenristek Dikti, sekarang Kemendikti-Saintek gitu. Itu tidak diberikan tunjangan kinerja. Mereka mendapatkan tunjangan profesi. Kenapa bisa begitu? Kenapa dosen di bawah Kementerian Dikti-Saintek tidak diberikan tukin tapi hanya dapat tadi tunjangan profesi? Mari kita lihat sejarahnya. Ini bukan sejarah lama banget sih, baru sejarah terakhir. Gitu ya. Next, ini tadi saya sampaikan, tunjangan profesi dosen diberikan kepada dosen yang sudah certified. Waktu itu semua dosen termasuk dosen yang ada di Kementerian Dikbud dan kemudian menjadi Kementerian Ristek Dikti, kemudian menjadi Kemendikti-Saintek. Kenapa sih dibawa kayak gitu Pak? Kira-kira oke. Ristek Dikti, Diktek, Ristek, ya udah bolak-balik. Itu untuk yang sudah bersertifikat mendapatkan tunjangan profesi. Nah, ini disebutkan di sini saja. Waktu itu para dosen mendapatkan tunjangan profesi. Mas, jangan jalan-jalan sendiri dulu. Tunggu sebentar.
Belumnya. Nah, ngikutin dulu. Ketiga. Sebelum keempat. Nah, ini dulu sebentar. Jadi mereka mendapatkan tunjangan profesi bagi yang bersertified. Untuk perguruan-perguruan BLU yang sudah ada remunerasi dan perguruan tinggi yang badan hukum PTNBH seperti UI, UGM, ITB, IPB dan yang lain-lain, mereka punya remunerasi. Jadi diatur sendiri di dalam perguruan tinggi. Sedangkan untuk yang aparat ASN di dalam Kemenristek-Dikti yang bukan dosen, mereka mendapatkan tukin. Jadi di dalam Kemenristek-Dikti itu yang bukan dosen dapat tukin, yang dosen dapat tunjangan profesi. Nah, kondisi itu masih diterima baik-baik saja, waktu tunjangan profesinya lebih tinggi dari tukin, kira-kira kayak gitu. Makanya nggak ada suara kan? Tunjangan profesi dosen artinya dosen yang bekerja di tempatnya Kemenristek-Dikti apa Kemendikti Saintek itu dulu better off karena tunjangan profesinya lebih tinggi dari tukin. Nah, coba kita lihat slide-nya, next. Ini kira-kira populasi yang kita sedang bicarakan dan kenapa muncul kemudian banyak protes akhir-akhir atau beberapa bulan terakhir ini. Kita lihat, untuk PTN, ini ada PTN Badan Hukum yang 23, itu yang tadi saya sebutkan PTN Badan Hukum tuh yang termasuk yang besar-besar tadi, yang di Jakarta tuh UI, kemudian ada apa saja Pak? IPB, UGM, ITB, Erlangga, USU, pokoknya yang perguruan tinggi yang besar-besar itu adalah bentuknya badan hukum. Itu dosennya mendapatkan remunerasi. Remunerasinya tergantung dari masing-masing perguruan tinggi, mereka tetap dapat APBN. Kemudian ada perguruan tinggi negeri yang masih statusnya BLU. BLU itu berarti lebih dekat ke APBN, belum menjadi BH, badan hukum, mungkin sebagian nanti menurut tergantung kebijakan lagi, apakah akan didorong ke BH atau tetap BLU. Mereka yang sudah punya BLU, punya remunerasi, dosennya dapat remunerasi. Itu di atas tadi ya, gaji pokok, tunjangan melekat, plus tunjangan profesi, atau dalam hal ini yang disebut plus remunerasi atau tukin. Kalau di dalam PTN BLU itu namanya yang sudah menerapkan remunerasi sama seperti badan hukum. Nah, namun ada PTN BLU yang juga belum menerapkan remunerasi. Ini dosennya ya on off ini berarti. Dan ada dosen yang statusnya adalah di perguruan tinggi negeri sebagai bagian dari pekerja di Satker. Ini yang protes 49 tadi. Kenapa terjadi? Karena mereka hanya mendapatkan tunjangan profesi tapi tidak mendapatkan tukin. Nah, tukin di Kemenristek-Dikti atau menjadi Kemendikti Saintek sama dengan Kemendikbud itu terus-menerus mengalami perbaikan sesuai dengan indikator di tempatnya Ibu Menpan RB. Oh, Kemenristek-Dikbud bagus, sama Kemenristek-Dikti atau Kemendikti Saintek. Aku lama-lama fluent deh. Itu tukinnya membaik sehingga tukin Kemendikbud / Saintek-Dikti itu naik terus untuk pejabat struktural. Sementara yang statusnya profesi dosen dia hanya dapat tunjangan profesi yang tidak mengalami kenaikan secepat tukinnya. Tukinnya naiknya berdasarkan kinerja. Kinerja tadi yang sudah dijelaskan Ibu Menpan RB dan Pak Brian. Hari ini jadinya muncul
guru besar, kalau statusnya sudah guru besar dari dosen di PTN Satker, dia tunjangan profesinya itu 6,7 juta, 6,737 juta rupiah. Sementara guru besar yang setara dengan struktur itu berarti eselon 2 di Satker, tukinya adalah 19,28 juta. Ini para dosen jadi resah. Kalau begitu enakan dapat tukin daripada tunjangan profesi. Ini yang men-trigger kemudian berbagai demo. Dosen-dosen ASN di lingkungan Kemendikti Saintek tidak mendapatkan tukin tapi dapat tunjangan profesi. Kenapa hal itu terjadi? Kita lihat sekarang sejarahnya. Halaman 5. Tahun 2013 tukin itu tidak diberikan untuk pejabat fungsional dosen, namun mereka mendapatkan tunjangan profesi yang tadi saya sampaikan. Waktu itu saya tidak tahu, mungkin kita cek lagi di 2013 antara tukin dengan tunjangan profesi barangkali masih sama atau bahkan profesi lebih tinggi dikit daripada tukin. Kan tukin kalau dia dinaikkan tiap tahun berdasarkan kinerja dari kementeriannya. Dan ini diatur oleh Pak Menterinya sendiri waktu itu, bahwa dosen yang ada dan bekerja di kementerian memang tidak mendapatkan tukin tapi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi. Jadi komponen gajinya mereka adalah gaji pokok, tunjangan melekat, kemudian tunjangan kinerja, tunjangan profesi. Sedangkan aparat Kemendikbud atau Kemendikti Saintek itu mendapatkan yang non dosen, dia mendapatkan tunjangan pokok, tunjangan melekat, tunjangan keluarga, dan kemudian tukin. Kemendikbud atau Kemendikti Saintek itu terus-menerus menegaskan bahwa profesi dosen dan guru tidak dapat tukin, tapi dapatnya profesi, tunjangan profesi. Itu sesuai dengan undang-undang. Jadi polisinya adalah untuk yang guru dan dosen, dia dapatnya adalah tunjangan profesi, bukan tunjangan kinerja. Yang tunjangan kinerja itu untuk ASN non dosen dan guru. Dan ini berlanjut di Perpres 32 2016, sekali lagi Dikti pindah dari Kemendikbud menjadi Kemendikti, gitu kan. Tetap tukin tidak diberikan tapi mereka hanya mendapatkan tunjangan profesi. 2018 Perpres 131 2018 Kemenristek Dikti digabung lagi nih diktinya, tukinnya dinaikkan atau mendapatkan perbaikan sesuai dengan grade di Menpan RB. Dosen juga tetap tidak diberikan tukin tapi mendapatkan tunjangan profesi. 2019 Dikti kembali lagi di Kemendikbud, bolak-balik kan. Tapi setiap bolak dan balik ini dosen tetap hanya dapat tunjangan profesi. Dia tidak pernah di-treat sebagai aparat seperti ASN non dosen yang tadi mendapatkan treatment tunjangan kinerja sesuai dengan asesmen dari Menpan RB. Sehingga tahun 2019 tukin mengacu kepada Kemendikbud / Perpres 136 tahun 2018. Di situ tidak ditegaskan dosen Kemendikbud tidak diberikan tukin, hanya diberikan tunjangan profesi. Sehingga memang ini dosen
yang ada di lingkungan Kemendikbudristek yang tadi 83.969, mereka merasa saya dapat tunjangan profesi, dan waktu dilihat tukinnya di Kemendikbud atau Kemendiktisaintek naik terus, mereka menjadi worse off. Tadi di halaman sebelumnya, profesor, guru besar dapatnya 6,7 juta, padahal eselon 2 di Dikbud atau Kemendiktisaintek dapatnya 19,2. Maka muncul keresahan dan kemudian berdemonstrasi. Inilah yang kemudian Bapak Presiden Prabowo meminta diperbaiki. Kami diminta memperbaiki, ini kami bertiga nih sekarang. Ini apa sih kisrah-kisruh itu? Maka di 2024 mulai disusunlah Perpres Tukin tersebut. Ini sebetulnya bagaimana untuk memberikan tidak hanya tadi prinsip-prinsip mengenai kinerja, karena kinerja di Kemendiktisaintek dengan kinerja dosen mungkin ada perbedaan. Dosen itu kan beliau dosen juga, saya dahulu sekali dosen. Beliau tahu kalau dosen itu ada tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat, dan berbagai hal yang ditugaskan menurut perguruan tinggi. Kalau sebagai kementerian pasti ada tugas yang agak berbeda. Makanya ini mungkin perlu nanti direkonsiliasi oleh teman-teman di Kemendiktisaintek tersebut. Tapi Presiden Prabowo telah meminta kita untuk memberikan aspek keadilan dan penghargaan. Karena tadi guru besar yang 6,7 dibandingkan eselon 2 yang kalau struktural dan fungsional disetarakan tuh kira-kira sama, bedanya kan bisa 12 juta sendiri. Itu perlu dikoreksi. Maka Perpres 19 2025 dilahirkan, dikeluarkan atas instruksi Bapak Presiden Prabowo. Apa isinya dari Perpres 19 2025? Menyangkut tukin Kemendiktisaintek yang berhubungan terutama dengan tukin dosen tadi yang selama ini hanya mendapatkan tunjangan profesi. 1. Tukin diberikan kepada dosen ASN yang bekerja pada Satker PTN, Satker PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan lembaga layanan dikti. Ini saya ulangin ya, teknikal, tapi saya rasa mungkin wartawan yang mengcover di sini sudah cukup tahu. Moga-moga Pak Brian sudah tahu karena beliau menteri baru. Ada 31.066 dosen di lingkungan ini yang akan kena. 1 Satker PTN, perguruan tinggi yang statusnya adalah Satker, itu berarti kalau Satker itu kepanjangan tangan dari APBN. Ujung terakhir kalau yang membelanjakan kira-kira. Makanya disebutkan satuan kerja. Dia merupakan bagian dari negara yang dibiayai semuanya oleh APBN. PTN, perguruan tinggi negeri, tapi statusnya adalah Satker, berarti anggarannya itu sepenuhnya dari Pak Menteri ini, dari kementerian ini. Ada 8.725 dosen. Dosen-dosen ini nanti yang akan dapat tukin dosen sama dengan tukinnya Kemendiktisaintek. Namun di luar itu ada PTN yang sifatnya sudah BLU, namun karena situasi kondisi mereka belum menerapkan remunerasi. Jadi ada PTN BLU yang sudah yang sudah melakukan remunerasi, dan ada PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi. Ini biasanya kondisi perguruan tingginya lebih
lemah dari sisi keuangannya. Tapi dia statusnya udah BLU. Kalau BLU itu agak jauh dikit. Kalau Satker itu di dalam badannya Kemendikti Saintek, di dalam badannya Pak Brian. Kalau BLU itu agak sedikit tapi masih berhubungan. BLU-nya di bawah beliau. Betul ya Pak ya? Itu ada 16.540 dosen yang bekerja di perguruan tinggi negeri yang statusnya BLU yang belum menerapkan remunerasi karena pasti kondisi keuangannya tidak terlalu baik, lemah. Kemudian juga di bawah Dikti ini ada lembaga layanan yang memperkerjakan dosen juga 5.801. Jadi ketiga kelompok dosen ini yang akan mendapatkan manfaat dari Perpres 19 2025. Mereka akan mulai mendapatkan tukin 31.066 dosen. Besarnya sebesar apa? Besarnya sama dengan tukin yang dibayarkan di Kemendikti Saintek. Antara struktural, fungsional itu monggo Pak Menteri sama Bu Menpan RB. Guru besar itu setara dengan struktural yang mana, fungsional apa, itu monggo. Itu nanti bisa dijelaskan Pak Sekjen atau Pak Menteri. Jadi besaran tunjangan kinerjanya tergantung dari kelas jabatan dari dosen tersebut. Ya. Namun karena dosen itu sudah mendapatkan tunjangan profesi, apabila tunjangan profesinya lebih besar, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesinya. Kalau jadi mereka nggak dapat double dip, nggak dapat dua. Mereka harus milih antara tunjangan profesi atau tukin. Kalau tunjangan profesinya seperti yang tadi saya gambarkan, guru besar cuma dapat 6,7 juta, namun sebetulnya setara dengan eselon 2 yang dapat 19 juta, saya yakin dosennya milih yang tukin. Tapi kalau di jenjang dosen tunjangan profesinya ternyata lebih tinggi dari yang diberikan di tukin, mereka pasti tetap milih di tunjangan profesi. Tapi mereka tidak dapat dua-duanya, karena memang dosen-dosen yang lain juga nggak dapat dua-duanya. Apakah dapat remunerasi tadi kalau di PTN BLU yang sudah ada remunerasi, atau di tempatnya PTN BH, atau Anda dapat tunjangan profesi. Jadi prinsipnya yang lebih tinggi yang dipilih pastinya, karena ini tujuannya adalah untuk membuat dosen menjadi lebih baik situasinya. Nah, dibayarkannya mulai kapan? Walaupun Perpres ini baru keluar di bulan April, untuk teman-teman dosen 31.066 ini Anda akan dapatnya mulai 1 Januari 2025. Karena nggak ada dosen makanya nggak ada yang tepuk tangan. Mestinya Pak Menterinya yang tepuk tangan. Dan untuk itu kami sudah menghitung dampak anggarannya. Ini berarti mereka dapat 14 bulan. Kok 14 bulan? Karena 12 bulan Januari sampai Desember plus THR plus gaji 13. Jadi mereka untuk ini adalah akan sama, dapat THR-nya dan gaji ke-13-nya. Sehingga nilainya adalah 2,66 triliun rupiah yang akan kami bayarkan sesudah Bapak Menteri akan mengeluarkan peraturan Menteri untuk pelaksanaannya, dan nanti Pak Sekjen dan tim Dikti melakukan juknis terhadap ini. Jadi untuk memberikan konklusi, summary, ringkasannya halaman 7 tolong disampaikan, ini ya yang akan merupakan treatment kepada dosen
Untuk dosen yang bekerja di PTNBH, mereka dapat gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi plus remunerasi di PTNBH tersebut. Ini tetap, ini tidak ada perubahan. Mereka yang selama ini udah dapat ya seperti itu. Untuk PTNBLU yang sudah menerapkan remunerasi, mereka juga ada gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dan remunerasi dari BLU PTN tersebut tetap. Untuk BLU yang belum menerapkan remunerasi, mereka dapat tadinya gaji pokok, tunjangan melekat plus tunjangan profesi yang tadi nilainya mungkin lebih kecil, sekarang dia dapat tunjangan profesi plus tukin. Gitu ya. Untuk PTN Satker yang tadinya gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, sekarang dia mendapatkan juga tukin. Dan untuk dosen lembaga layanan dikti, dia yang tadinya gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dia sekarang juga mendapatkan tukin. Prinsip tukinnya nanti dihitung seperti yang tadi saya sampaikan dari Kementerian Dikti untuk pembayarannya. Jadi dengan Perpres 19 2025 kami akan segera melakukan pembayaran sesuai dengan pembayaran tukin-tukin halaman 9 untuk menunggu Permendikti-Saintek yang akan ditetapkan mengenai ketentuan teknisnya untuk pembayaran tukin dosen tadi. Dan yang paling penting akan mendapatkan berapanya adalah tergantung dari kelas jabatan dan kriteria penilaian kinerjanya. Ini namanya tukin, jadi bukan diberikan hanya karena diberikan, tapi ada kata-kata kinnya itu artinya kinerja. Nah kinerjanya teman-teman di Kemendikti-Saintek yang akan membuat kriteria bersama kemudian Ibu Menpan RB dan kemudian menetapkan kelas jabatannya, kriteria kinerja dan dosen masuk dalam kelas yang mana itulah yang akan didapatkan sebagai tukin mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang lain kira-kira ada 29 BLU yang belum menerima remunerasi atau belum menerapkan remunerasi. Ini universitasnya ada 29 PTN BLU. Mungkin nanti Pak Menteri bisa menyampaikan. Di sini ada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jogja, Universitas Singa Perbangsa Karawang, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Institut Seni Indonesia Surakarta, Universitas Bangka Belitung, Universitas Cendrawasih, Universitas Khairun, Universitas Maliku Saleh, Universitas Negeri Manado, Universitas Palangkaraya, Universitas Tidar, Universitas Siliwangi, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Politeknik Elektronik Negara Surabaya, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Bandung, Poltek Batam, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Lampung, Politeknik Medan, Padang, Pontianak, Semarang, Sriwijaya, Ujung Pandang, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Universitas Murasmus Merauke, dan Universitas Trunojoyo. Ini adalah PTN BLU yang belum remunerasi yang akan mendapatkan dosennya tadi tukin sesuai dengan Peraturan Presiden 19 2025. Sedangkan untuk PTN Satker, Pak Menteri yang punya daftarnya 49 ini, supaya dosen-dosen mungkin tahu ada di mana. Ini politekniknya banyak sekali, akademinya banyak sekali. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ani. Kita telah melihat 5 hal tadi yang dijelaskan oleh Ibu Menteri. Yang pertama itu adalah definisi. Jadi apa beda antara tukin, kemudian remun, juga tadi ada di sini tentang insentif.
Yang kedua adalah aspek historis. Seperti apa dan bagaimana ini diselesaikan dalam bentuk regulasi yang berlaku. Jadi ini semua sudah diselesaikan dengan baik dan milestone yang terbesar adalah Perpres yang dengan cepat diselesaikan. Kemudian besarannya juga tadi disinggung, termasuk identifikasi PTN mana yang mendapatkannya, dan tadi telah disebutkan oleh Bu Menteri ada 29 BLU yang belum menerapkan remun. Dan juga Bu Menteri menyampaikan langkah selanjutnya. Jadi ini suatu kuliah ya, 3 SKS mungkin Bu ya, bisa mengcover tentang mengenai kinerja ini. Memang ini satu mata kuliah yang khusus. Baik, selanjutnya kami undang untuk teman-teman, Bapak Ibu kru media untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Kita batasi dulu untuk 3 penanya pertama. Ya, silakan Bu Esther yang pertama. Kemudian ada Mbak di sini satu lagi. Ya, dan satu lagi ada ya di depan ya dari Kompas juga. Silakan Mbak Esther. Berdiri mungkin Bu biar kelihatan. Saya Esther dari Harian Kompas. Ini ada beberapa pertanyaan tentang nanti pelaksanaan atau pembayaran tukinnya kepada Pak Mendikti Saintek dulu yang pertama. Ini kan ada kalau tadi mendengar dari penjelasan atau pemaparan dari Ibu Menkyu kan terlihat bahwa ada kelalaian dari kementerian sendiri gitu loh untuk bisa memperbandingkan antara besaran Serdos dengan perkembangan dari Tukin sehingga jadi tertinggal gitu ya. Nah, mungkin refleksi ini bagaimana karena kita melihat bahwa memang sepertinya kesadaran tentang kesejahteraan dosen dan guru gitu itu memang harus lebih berjuang keras mungkin dibandingkan dengan ASN yang lain, dan itu bagaimana refleksi untuk kedepannya. Dan kemudian kan dari kalau nggak salah kemarin ya ada mengumpulkan pimpinan dari perguruan tinggi yang beredar sekarang itu kan katanya ada PTN BLU dan juga PTN BH yang remunerasinya tuh di bawah Tukin. Kalau tadi mendengar penjelasan Ibu itu kan bukan berdiri sendiri kemudian remunnya harus besar, tapi ada tunjangan Serdos dan remun yang mungkin kalau ditambahkan tuh sebenarnya harus lebih dari Tukin. Itu apakah benar dan kemudian bagaimana kondisinya, dan kemudian apakah memang pemerintah dalam hal ini memang mempersiapkan semua PTN itu menjadi PTN BLU atau PTN BH dalam hal tadi memperjuangkan kesejahteraan dosen yang lebih baik lagi. Apakah model seperti itukah yang lebih menjanjikan untuk karir dosen di masa depan dibandingkan dengan model Tukin ya, yang PTN BLU dan BH yang bisa memberikan plus remun gitu ya. Nah, itu kaitannya juga dengan Pan-RB, Kementerian Pan-RB, karena memang beberapa belakangan ini kan terkait tuh ada isu calon dosen yang mundur ya. Padahal kan mereka sebenarnya mengisi lowongan kerja di beberapa PTN yang memang membutuhkan. Nah, ini kedepannya khusus untuk dosen ini, apakah memang ada perlakuan yang spesial atau kebijakan yang lebih spesial untuk lebih menarik profesi ini, bahkan di ASN yang dosen pun mungkin Ibu juga sekalian bisa menjelaskan kenapa mereka mundur itu ya. Dan kemudian kan ada keluhan juga tuh yang terkait dengan sedang direviewnya Permen 44 tuh terkait karir dosen, penghasilan dosen, itu kan ada keluhan untuk menjadi guru besar aja tuh butuh waktu lama sampai 20 tahun ya. Bagaimana dari Menpan RB dan Kemdikbud ini untuk bisa menyelaraskan tentang karir dosen ini ya yang ke depannya. Itu dulu. Dan kemudian kepada Ibu kan tadi kan ternyata maksudnya profesi dosen kita ini kan beragam, ada yang di Kementerian Kemdikbud, Kemenak dan Kementerian KL juga. Nah ini Bu, ini ada yang isu nih terkait dengan
sekalian juga ada kementerian lembaga itu yang memiliki perguruan tinggi yang sekarang juga di DPR juga sedang disorot dengan ada panja khusus tubuh untuk perguruan tinggi di bawah KL yang lain itu yang ternyata banyak yang sudah bukan kedinasan gitu ya. Nah ini bagaimana memang dari ini juga untuk direview sehingga memang keuangan yang anggaran pendidikan itu terutama untuk pendidikan tinggi kita yang tertinggal ini memang benar-benar mendapatkan porsi dan dukungan yang lebih baik. Terima kasih. Oke, lanjut ke berikutnya. Terima kasih Bu Esther. Selamat Sebutkan ya nama dari mana dan kemana nanti pertanyaannya. Masih. Selamat siang Bapak Ibu, saya Dova dari Bloomberg Teknos. Mau bertanya ke Bu Sri Mulyani soal anggaran tadi Bu 2,66 triliun, apakah boleh dirincikan ini masuknya ke pos belanja apa ya Bu dan apakah sudah dialokasikan dalam APBN tersebut? Sama mau minta konfirmasi juga soal besaran tukin. Tadi kan Bu Sri Mulyani bilang pilih salah satu, apakah apakah tunjangan profesi atau tukin yang dipilih. Berarti skemanya mereka harus memilih salah satu dan tidak double ya Bu. Dan mau konfirmasi juga soal slide besaran tukin yang di paparan Bu Sri Mulyani. Di situ ditulis selisih tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. Jadi apakah nanti tunjangan yang diberikan itu tunjangan profesi dikurangi tunjangan kinerja atau seperti apa ya Bu? Terima kasih. Baik, yang di depan silakan Mbak. Selamat siang, saya Sania dari Kompas.com. Ingin bertanya ke Pak Menteri Brian untuk target pengeluaran Permen dan Juknis itu ditargetkan secepatnya di sekitar kalau tidak salah dengar tadi di awal di bulan-bulan ini. Lalu kira-kira kapan dosen sendiri itu bisa memang benar-benar mendapatkan uang tukinnya dan kapan bisa mencairkannya kalau Permen dan Juknisnya itu bisa diterbitkan paling cepat mungkin di bulan ini gitu ya. Lalu dari jumlah-jumlah dosen yang tadi disebutkan itu, apakah itu memang sudah mengcover Tukin for All yang memang digaungkan sama beberapa yang melakukan demonstrasi kemarin gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dulu untuk 3 pertanyaan pertama ini. Silakan Pak Brian. Terima kasih Bu Esther. Yang pertama, jadi tadi ditanyakan mengenai sejarah ya, seperti apa sebelumnya. Tadi rasanya Ibu Menkeu sudah sangat detail dari milestone timeline-nya, bagaimana perkembangannya. Jadi intinya kan tentu setiap masa itu ada kebijakan-kebijakan yang sudah diambil dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi saat itu. Tapi yang pasti saat ini Pak Presiden sudah mengeluarkan Perpres gitu ya, nomor 19/2025 dan menghitung itu sejak Januari. Jadi Bapak Ibu teman-teman dosen perlu kita lihat ini sebagai sebuah keberpihakan tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman dosen yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian dalam bagaimana dengan kebijakan untuk mendorong PTNBH BLU. Jadi sebenarnya intinya kan kita ingin bahwa perguruan tinggi itu memiliki peran yang lebih baik ya, memberikan dampak yang lebih nyata bagi lingkungan sekitar. Sehingga di situ sejatinya perguruan-perguruan tinggi dengan aset ilmu pengetahuan yang dimiliki, dengan aset SDM unggul yang sangat baik dan kondisi laboratorium, peralatan yang canggih-canggih, itu kita harapkan perguruan tinggi menjadi punya peran di lingkungan, menjadi tempat-tempat pertumbuhan ekonomi, wilayah, regional di sekitarnya, yang dari situ itulah yang kemudian pemerintah kita menetapkan PTNBH atau BLU karena dengan itu ruang gerak PTN dengan fleksibilitas yang lebih baik dari sektor keuangan, pengelolaan aset itu menjadi lebih tinggi. Tentu dengan peran-peran yang lebih tinggi itu in return terjadi peningkatan pendapatan yang dari situ para pimpinan perguruan tinggi negeri PTNBH dan BLU mengembalikan kepada teman-teman dosen dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan itu yang sudah terjadi.
cukup lama itu sudah terjadi. Tentunya kita ingin mendorong juga PTN-PTN lain untuk memiliki peran yang seperti ini sehingga dampak keberadaan PTN atau perguruan tinggi itu nyata. Sebaliknya juga peningkatan kesejahteraan itu juga terjadi. Jadi kalau ditanya dengan mendorong PTN memiliki peran yang lebih, tentunya kita berharap dan memang itu sudah terjadi peningkatan kesejahteraan dari teman-teman dosen kita. Nah, terkait dengan Permen 44 yang sedang direview, memang karir dosen begitu ya, seharusnya tidak terlalu lama Bu untuk menjadi guru besar. Jadi memang kalau kita lihat saat ini pun 10 tahun sudah menjadi guru besar, tentu dengan capaian-capaian prestasi yang kualifikasinya terdapat di dalam peraturan-peraturan itu, dan kita berharap juga tentunya dengan capaian-capaian prestasi yang baik, teman-teman dosen bisa mencapai guru besar dalam waktu yang memadai. Di situ juga tentunya terjadi peningkatan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga tadi juga ke saya, itu kapan bisa cair. Jadi sebagaimana tadi Ibu Menkeu dan Ibu Pan RB juga menyampaikan, ini sifatnya tunjangan kinerja, jadi kinerjanya tentu akan kita lihat. Dan dosen ini berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam arti tidak bisa kita melihat snapshot 1 bulan, karena dia bukan tenaga kerja yang hadir kemudian bekerja di kantor kemudian pulang. Jadi tridharma yang kita lihat, tridharma itu sering bisa dipotretnya itu tidak bulanan, karena misalkan dia menerbitkan jurnal, dia melakukan pengabdian masyarakat, dia menjadi kepanitiaan dalam pengembangan institusi begitu. Itu tidak bisa kita hanya lihat per bulan, karenanya dalam peraturan yang sedang kita susun itu kita akan memotret capaian kinerja atau prestasi itu setiap 1 semester. Karena dari situ Windows yang kita perhatikan bisa mengukur kinerja dosen. Jadi memang sedikit berbeda dengan tunjangan kinerja pegawai lainnya begitu yang memang bukan sebagai dosen, karena ini perannya dosen. Jadi jangan sampai dia misalnya menerbitkan paper ini kan lama begitu ya. Dia bekerja bulan 1, bulan 2 tapi kan belum terbitnya bulan 6, kita hanya melihat 1 bulan saja seolah-olah prestasinya, kan jadi tidak fair. Jadi tentu kita akan melihat itu 1 semester, sehingga untuk tahun ini kita baru bisa melihat potret 1 semester di bulan Juni begitu ya. Jadi sebagaimana saya sudah sampaikan sebelum-sebelumnya, kita berharap targetkan begitu ya, pencairan ini baru bulan Juli untuk yang penilaian kinerja 1 semester ini. Demikian yang dari saya, mungkin saya berikan ke ya, terima kasih Pak Brian. Kita lanjutkan ya dari Ibu Rini, silakan Ibu. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Esther ya. Kaitannya dengan tentunya yang calon dosen yang mundur, nanti sedang kami cek terlebih dahulu berapa jumlahnya. Saya memang kemarin mendengar ada sekitar 700, tapi kami tentunya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Tetapi memang yang perlu diperhatikan ini rata-rata karena memang masalah penempatan ataupun penugasan yang akan mereka dapatkan. Nah ini saya nanti akan koordinasi dulu dengan Kepala BKN, dan tentunya saya juga berharap nanti Pak Menteri Dikti Saintek juga bisa melakukan pengecekan terhadap 700 sekitar, kalau saya belum tahu nih jumlahnya berapa, yang mengundurkan diri dari CPNS, dan bagaimana nanti dampaknya terhadap pengisian formasi yang ada di perguruan-perguruan tinggi. Karena memang sebagai calon PNS tentunya kita memang harus siap untuk ditempatkan di mana saja gitu ya. Jadi nah ini yang mungkin barangkali masih kami melakukan pengecekan, karena pengisian daftar riwayat hidup itu masih berlangsung di seluruh instansi pemerintah. Kemudian untuk yang kaitannya PTKL mungkin juga saya informasikan, jadi perguruan tinggi dari kementerian dan lembaga itu ada 2 jenis, yang memang kedinasan, yang bukan kedinasan.
Yang kedinasan itu adalah perguruan tinggi kementerian dan lembaga yang lulusannya langsung menjadi PNS. Misalnya seperti IPDN, kemudian STANS, STIS begitu ya, itu ada beberapa. Tetapi juga ada perguruan tinggi KL yang lebih heavy-nya kepada fungsi vokasional untuk kebutuhan industri misalnya, untuk kebutuhan masyarakat misalnya, atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya misalnya yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan, perguruan Politeknik Pelayaran itu dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan pelayaran atau untuk memperkuat atau mengembangkan tenaga kerja. Nah, tentunya yang seperti ini kita akan perlu ada kebijakan karena ada undang-undang tentang Sisdiknas, nanti mungkin Pak Menteri Diktek ya, nanti kita akan lihat apakah kita perlu dilihat apakah perguruan tinggi akan dilakukan penyatuan atau seperti apa. Tetapi saat ini memang ada 2 jenis perguruan tinggi yang memang ada begitu. Itu mungkin yang kira-kira yang pertanyaan yang disampaikan kepada saya ya, ada 2 hal yang dipertanyakan. Makasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Rini atas penjelasannya terhadap 2 pertanyaan tadi. Kita persilakan Ibu Ani, silakan Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan Mbak Esther tadi ya, mengenai profesi dosen dan berbagai statusnya. Tentu dalam hal ini policy sektoralnya monggo dari tempatnya Pak Menteri Dikti Saintek, pengaturan seperti apa, sama seperti dengan guru pun seperti itu, karena kita pun ada dosen tadi yang saya sampaikan, ada yang di bawah Kemendikti Saintek, ada yang di bawah Kementerian Agama, ada yang di bawah kementerian-kementerian lembaga lain, ada yang statusnya Satker, ada yang statusnya BLU, ada yang statusnya PTNBH. Sebetulnya yang namanya pendidikan tinggi harusnya seperti apa untuk menjawab tantangan Republik Indonesia hari ini ke depan, bidang-bidang apa saja, dan bagaimana menginsentify agar generasi muda bisa berkontribusi sebagai pengajar, itu monggo, itu adalah menurut saya policy sektoral. DPR tentu bisa juga melakukan review, kami juga akan dari sisi pengelolaan keuangan negara, pasti dari setiap review tersebut ada implikasi keuangan negaranya. Yang penting kami dari sisi pengelolaan keuangan negara, setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan dampak terbaik, baik kepada masing-masing profesi tersebut maupun terutama juga bagi Indonesia. Entah itu bidang pendidikan, kesehatan, bidang kesejahteraan yang lain, bidang pertahanan, keamanan, bidang hukum, ekonomi, semuanya membutuhkan perhatian yang luar biasa, semuanya penting. Jadi kami dari pengelolaan keuangan negara tentu APBN bukannya tidak terbatas. APBN itu uangnya berasal dari penerimaan negara, pajak, bukan pajak yang kita kelola, dan bahkan juga dari utang. Sehingga memang kita harus mengelola dengan baik untuk keseluruhan kebutuhan yang begitu banyak dari Republik ini. Dari mulai tadi untuk berbagai profesi sektoral, kebutuhan pembangunan, kebutuhan kesehatan, pendidikan, semuanya luar biasa selalu penting. Jadi saya akan mencoba untuk berkontribusi dari sisi aspek pengelolaan keuangan negaranya. Untuk tadi mengenai pertanyaan 299 masuk belanja apa, itu pasti masuk belanja pegawai. Karena ini kan masuk di dalam remunerasinya, ada di dalam Kemendristek, Kemendikti Saintek. Jadi masuk di dalam kelompok tambahan belanja pegawai di Kemendikti Saintek. Saat ini seperti yang kemarin sudah disampaikan, semua kementerian lembaga juga harus tetap melakukan efisiensi. Jadi memang termasuk Kemendikti Saintek itu mereka juga melakukan reorganisasi dari belanja-belanja yang terkena efisiensi tetap dipotong, yang harus melakukan pembiayaan seperti ini gaji yang sekarang akan dimasukkan tunjangan
profesi atau tunjangan kinerja, termasuk yang kemarin diributkan itu mengenai pemberian beasiswa untuk mahasiswa, untuk pelajar, itu semuanya tetap diprioritaskan. Jadi kita sekarang dengan Pak Menteri sedang menghitung dengan timnya apa-apa yang menjadi prioritas sesuai yang diarahkan Presiden. Tupoksi pentingnya nggak boleh dikorbankan, kemudian untuk program-program yang dinikmati masyarakat langsung itu juga tetap diprioritaskan, dan itu yang sekarang sedang kita hitung. Kalau ternyata tadi dari anggarannya Pak Mendikti Saintek itu kemudian masih ada beberapa kekurangan, pasti beliau nanti akan menulis surat kepada saya untuk minta tambahan. Jadi itu yang biasanya proses yang sedang dilakukan dan kita akan terus kelola dengan baik. Untuk pertanyaan terakhir mengenai tadi antara tunjangan profesi dan tunjangan kinerja, kira-kira mungkin begini, kata-kata milih mungkin tidak sepenuhnya tepat karena di tabel saya kan sebutkan dia ada tunjangan profesi dan ada tukin. Jadi kira-kira untuk kasus tadi, kalau seorang profesor, guru besar, dia sudah mendapatkan tadi tunjangan profesi sebesar 6.733.000, ya, dia dapat 6.733.000 tunjangan profesi. Sementara tunjangan kinerjanya untuk yang setara, tergantung kesetaraannya ya, kalau dia disetarakan eselon 2 di Kemendikti Saintek, yang tadi tunjangannya adalah 19.280.000, maka guru besar ini tetap dapat tunjangan profesi yang 6.733.000, sekarang ditambahin tukin, tapi tukinnya tidak sebesar 19.288 tapi selisihnya. Jadi dia mendapatkan tambahan dalam bentuk tukinnya sebesar 12.542.000. Itu ya tadi ya, untuk mengklarifikasi, jadi bukannya milih antara ini mana yang lebih besar. Kalau tukinnya sekarang adalah 19 juta, sementara dia tunjangan profesi 6 juta, tunjangan profesinya tetap dibayar 6 juta, perbedaannya antara 6 dengan 19 itu tadi ya, atau dibulatkan jadi 13 juta, itu yang disebut tukinnya. Jadi tukinnya nggak sama dengan tukin Kemendikti Ristek yang struktural yang sudah ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan, tapi perbedaan antara yang sudah diterima tunjangan profesi dengan tukinnya. Itu untuk memperjelas supaya nanti jangan sampai muncul, udah dikoreksi ya teman-teman ya, jadi jangan dibilang memilih gitu. Tapi kalau kurang maka tukinnya adalah sebesar delta atau perbedaannya tadi, gitu ya. Tapi kalau kelebihan nggak diminta sih. Jadi kalau tunjangan profesinya lebih tinggi sementara tukinnya lebih rendah, tidak berarti bahwa oh kamu harus nurunin tukinnya negatif, enggak juga. Jadi kalau lebih besar diem aja, oke, tetap. Tapi kalau lebih kecil kita tambahkan, gitu ya, supaya untuk menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani untuk klarifikasinya, udah jelas ya bagi para selisihnya tadi ya. Masih bisa satu putaran lagi Bu? Atau sudah kita sudahi? Ya, kita sudahin aja. Nanti kalau perlu daftar untuk yang PTN Satkernya nanti bisa menghubungi Ibu Suning ya, Direktur. Terima kasih. Untuk media ya. Barangkali karena ini kan ditunggu, jadi saya sarankan Pak Brian daftar PTN BLU dan PTN Satker itu disampaikan, karena itu pasti dosen-dosen ini apalagi habis lebaran akan dapat ini pasti senang sekali, jadi disampaikan, karena kalau berita baik harusnya menjadi berita yang baik. Ya, jangan betul. Kalau berita baik is not berita gitu, harusnya jadi berita gitu. Good baik, news teman-teman wartawan news. Nanti datanya langsung kami berikan ya habis acara ini. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Brian, Bu Rini dan Bu Ani. Demikian teman-teman media untuk penjelasan di pagi hari ini. Semoga bisa memberikan berita baik ya bagi bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian kegiatan Taklimat Media Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, serta Bapak Ibu pejabat eselon 1 dan 2, dan juga rekan-rekan media yang kami hormati beserta tamu undangan. Saya selaku pembawa acara, mewakili panitia mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Akhir kata, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.